Saya ke Ibu Sri Sutarni. Terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Ibu dari OPD terkait, Pak Kadis LH, Bapak Ibu tokoh masyarakat, keluarga besar Forum Demokrasi Gorontalo, ada adik mahasiswa juga di belakang sana, dan Prof. Sarson sebagai mitra sesama akademisi tapi guru saya beliau. Berbicara tentang wajah kota ini saya melihat dari temanya, sebenarnya kalau saya melihat ada, oh ya sebelumnya perkenalkan saya Sri Sutarni Arifin, saya kebetulan perwakilan dari program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik UNG. Berbicara tentang wajah kota, ada 3 OPD yang memegang peranan penting ini tanpa mengabaikan peran OPD lainnya, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, dan sebagai basic awalnya Bapeda sebagai perencananya. Hanya saja mungkin masukan juga buat teman-teman Forum Demokrasi, malam ini mungkin tidak berkesempatan hadir, sayang sekali dari perwakilan dari Dinas PUPR sebenarnya ini ranahnya OPD ini terkait dengan infrastruktur. Karena kita sudah diundang. Sudah diundang. Berarti mungkin tidak berkesempatan. Di DLH sendiri kita ada 2 hal yang menjadi tanggung jawab besarnya DLH. Pertama, ruang terbuka hijau, yang kedua sampah. Itu yang akan memegang peranan besar pada saat OPD ini tidak bekerja secara optimal. Sampah tadi sudah dibahas panjang lebar sama Pak Kadis. Kemudian RTH. Jadi lewat kesempatan ini juga mungkin saya mau menyampaikan ke bapak-bapak dari DPR, Pak Darmawan dan Pak Irwan, ada yang terlewatkan tadi Pak, belum ada Perda Perlindungan Pohon dan RTH. Itu yang sudah sempat kami juga usulkan ke DLH, karena ini sangat penting di beberapa kota-kota besar yang sudah kualitas lingkungannya sudah berlangsung jauh lebih bagus. Surabaya, Bandung, Balikpapan, itu sudah ada perda ini. Hanya di kota mungkin di kota Gorontalo khususnya belum ada perda ini. Dan ini penting sekali karena akan berpengaruh, ini perda inilah yang nanti yang mengatur termasuk teknis penggantian pohon yang akan dikorbankan pada saat ada atas nama pembangunan drainase, pelebaran jalan dan sebagainya. Kemudian sebenarnya pohon yang seperti apa yang boleh dihilangkan dan tidak boleh, yang seperti apa penggantinya itu belum diatur sama sekali, belum ada perdanya. Masih melekat kalau tidak salah di perda keindahan ya Pak Kadis ya. Jadi itu masih terlalu kecil skopnya, belum detail sama sekali. Dan ini salah satu yang penting buat kota. Tadi Pak Kadis sempat bahas tentang Adipura. Penilaian Adipura tahun 2000 untuk 2018, kenapa kemudian gagal diperoleh oleh kota? Salah satu nilainya yang paling rendah itu kehijauannya. Gorontalo belum punya hutan kota. Kota Gorontalo belum memiliki hutan kota sama sekali. Sementara RTH-nya masih jauh dari ketercukupan. Yang Gorontalo punya hanya area perbukitan yang saat ini menjadi resapan air, itulah yang masuk di dokumen RT RW. Ya ada Pak Muni juga dari Bapeda, itu yang masuk di dokumen RT RW tapi masih tahap peruntukan, belum existing sebagai hutan kota. Dan itu pun secara teori, karena saya mungkin mewakili akademisi, secara teori itu jauh untuk dikatakan sebagai hutan kota karena posisinya bukan di tengah kota. Tadi sempat dibahas Pak Kadis itu hanya buffer zone, daerah penyangga. Itu mungkin kalau untuk RTH. Di riset kami membandingkan tahun 2016 dan tahun 2021 itu ada peningkatan pulau panas perkotaan 5,82 hektar luas wilayah. 5,82 hektar persen luas wilayah itu dalam kurun waktu 5 tahun. Jadi kota Gorontalo semakin panas dalam tren waktu 5 tahun itu. Itu sejalan dengan makin berkurangnya vegetasi. Itu data terakhir di tahun 2021 sebelum ada penebangan pohon saat ini yang lebih masif lagi di sepanjang Jalan John Aryo Katili, Jalan Hos Cokro Minoto,
dan tempat-tempat lain yang kemudian menjadi alasan pelaku-pelaku usaha pada saat membangun ruko, terbangunnya Alfa Indo, itu kan semua pohon dihilangkan. Sementara dianggap sebagai gangguan, mengurangi estetika, padahal fungsi pohon ini paling besar dalam melakukan resapan. Sehingga kenapa sekarang saat ini kita semakin diserang oleh banjir dan genangan yang tiada hentinya. Itu mungkin salah satu penyebab juga kenapa saya menganggap, karena RTH ini adalah infrastruktur kota sebenarnya yang kadang-kadang diabaikan, tidak dihitung sebagai infrastruktur. Yang biasa disebut sebagai infrastruktur hanya jalan, drainase, dan pelengkap infrastruktur lainnya, tapi kita melupakan ada infrastruktur yang terlupakan yang namanya RTH, padahal itu menjadi infrastruktur kota, bukan pelengkap, tapi infrastruktur utama sebenarnya. Itu mungkin masukan kami juga ke pemerintah daerah, ada Bapak dari DLH, ada dari Bapak di anggota Dewan. Kemudian terkait sampah, memang kami beberapa kesempatan berdiskusi dengan DLH, sempat memberi masukan. Tadi Pak yang Pak Suban, siapa namanya, Pak Sindu, mengatakan ada kurang tegasan. Itu mungkin terjadi juga di Kota Gorontalo. Sepengetahuan saya di Gorontalo ada namanya Jaksrada, Kebijakan dan Strategi Daerah untuk Pengelolaan Sampah, dan itu belum bekerja secara maksimal, terutama ke pelaku-pelaku usaha. Tanggung jawab sampah itu bukan hanya ke pemerintah kota, tapi juga ke pelaku-pelaku usaha yang notabene menghasilkan sampah paling banyak. Satu jiwa masyarakat Kota Gorontalo itu menghasilkan 0,7 kg sampah per hari. Dan seiring bertambahnya jumlah penduduk, berarti semakin banyak pula timbulan sampah yang akan dihasilkan. Semakin banyak timbulan sampah yang akan dihasilkan oleh pelaku-pelaku usaha, tadi kafe, warkop semakin banyak. Ditambah sekarang semakin maraknya pembelian makanan online, itu kan punya kemasan. Jadi semakin banyaklah sampah anorganik yang akan diproduksi, yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Gorontalo. Hanya saja mungkin sedikit saya tadi mengapresiasi adik-adik mahasiswa yang cukup kritis terkait sampah. Hanya saja mungkin masih ada yang kurang, adik-adik mahasiswa, saya melalui kesempatan ini mau minta tolong jangan memberi sosialisasi yang tidak terlalu tepat. Tadi dengan membakar sampah, saya sempat menangkap itu. Tolong, karena kami sedang mengkampanyekan itu, mungkin bisa jalan-jalan ke, tadi Pak Kadi sempat menyebut ada TPS 3R-nya UNG. Itu sebenarnya bank sampah yang dikelola oleh adik-adik mahasiswa kelompok studi lingkungan Archipelago namanya, di jurusan arsitektur. Mungkin bisa koordinasi dengan mereka, bagaimana mereka berusaha untuk mau membantu mengurangi sampah di Kota Gorontalo dengan mengelola bank sampah. Mereka menjemput sampah anorganik di setiap nasabah bank sampah, walaupun hasilnya belum optimal juga untuk mengurangi sampah di Kota Gorontalo, karena mengingat ini pertumbuhan penduduk yang semakin besar, belum lagi dari daerah-daerah penyangga, dari Bonibolango, dari kabupaten yang kemudian datang makan di Kota Gorontalo, datang menghasilkan sampah. Itu mungkin PR besar. Termasuk mungkin ke DLH, ini mungkin masukan kami juga, lebih mungkin yang kurang itu sosialisasi, yang perlu diperbanyak lagi sosialisasi kampanye di media sosial. Mungkin bisa dibantu juga oleh semua pihak yang ada di sini, terutama ada mahasiswa di sana. Sosialisasi yang mulai gencar ya, mungkin Pak Kadi sekarang sosialisasi jam pembuangan sampah itu yang sudah mulai digencar-gencarkan, tapi itu tidak mengurangi timbulan sampah sebenarnya, hanya jamnya yang diatur. Yang harus kita kurangi itu mengurangi sampah dari sumbernya, dari memilah memang dari rumah tangga. Kalau dari rumah tangga belum mampu, minimal pelaku-pelaku usaha menjadi tanggung jawab masing-masing lah sampah itu. Kalau tidak mampu memilah dan mengolah sampahnya, diserahkan ke pihak ketiga yang lebih mampu dengan konsekuensi mereka membayar. Karena itu memang menjadi tanggung jawab para pelaku usaha. Tidak bisa lagi dibebankan terus ke pihak lain, seolah-olah ini bukan bebannya. Mungkin itu saja sepintas, tapi ada juga yang saya mau pertanyakan tadi ke Satpol PP. Ini ada gejolak di masyarakat sampai kemudian muncul tadi ya Pak Hadi, ada pasar terpanjang di dunia. Saya juga sebagai orang yang peduli dengan Kota Gorontalo juga jadi miris ini kalau ada gelaran seperti ini.
Hanya saja saya mungkin punya pertanyaan tadi dari awal diskusi ini digaungkan ada pasar terpanjang. Kenapa ditindaki setelah banyak? Bukan dari awal pada saat baru satu yang muncul. Ini munculnya PKL, munculnya pedagang-pedagang di atas saluran, kemudian ada permasalahan garis sempadan bangunan dan sebagainya. Itu kan tidak langsung muncul masif begitu saja seperti laron yang mendekati lampu pijar, tapi satu-satu. Biasanya kan saya juga mengamati itu, mungkin karena saya berada di perencanaan wilayah dan kota jadi diwajibkan untuk aware terhadap hal-hal seperti. Saya melihat tiba-tiba ada penjual ikan misalnya di satu ruas jalan satu. Saya berpikir ini besok kapan akan jadi dua ini. Nah mungkin setelah 3-4 hari melihat wah ini tidak diusir. Ini tidak dilarang, boleh dong kita di sebelahnya, akhirnya muncul lagi. Nah itu mungkin yang saya tidak sepenuhnya menyalahkan atau menyerahkan beban ini ke Satpol PP. Tapi sejauh mana koordinasi Satpol PP atau ke Satpol PP bersinergi dengan OPD-OPD lain yang terkait dengan hal ini. Tadi di PUPR itu ada bidang penataan ruang yang di dalamnya juga melekat fungsi pengawasan ruang. Harusnya ini dikoordinasikan dengan cepat. Pada saat kami pernah mengajak berdiskusi bidang penataan ruang ini, katanya mereka kekurangan SDM sehingga berharapnya di Satpol. Nah ini sebenarnya koordinasinya seperti apa? Kalau yang mana yang mau turun lapangan, yang mana yang harus mengeksekusi, kami tidak tahu teknisnya karena kami dari luar, hanya mengamati dari luar. Tapi di benak saya itu pertanyaannya, kenapa harus dieksekusi setelah banyak? Itu pasti menimbulkan gejolak dan ada yang merasa tersolimi memang, tapi pada saat masih satu, mungkin saya berbicara begini karena saya pernah mewawancarai langsung pihak tata kota dulunya sekarang Dinas Perkim tapi di Balikpapan yang sudah mendapat gelar sebagai kota hijau. Di sana katanya SDM-nya turun lapangan setiap hari dan memang dapat insentif untuk itu. Jadi baru ada satu PKL saja yang mencoba-coba itu sudah ditegur duluan. Nah kita mungkin bisa mengadopsi lah praktik-praktik baik seperti ini. Itu mungkin saya untuk sementara. Pak Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DPR malam ini dapat banyak judul studi banding. Ya, studi banding soal perda. Memang pertanyaan yang sama juga saya tadi sempat tanyakan, kenapa tidak dari awal? Kalau makin lama makin sulit menimbulkan gejolak kalau tidak segera diantisipasi. Ada masukan lain lagi untuk PUPR terkait wajah kota? Cukup ini. Walaupun PUPR tidak hadir, minimal mereka... Tunggu mungkin PUPR-nya muncul di forum berikutnya. Mungkin mereka bisanya menonton siaran ini kan? Hanya itu, lebih mempertegas lagi kembali karena Perda RT/RW ada ya. Kalau Perda RT/RW kan sudah ada ditegaskan kembali itu terkait dengan peraturan-peraturan yang terkait tata ruang. Dan juga sosialisasi. Banyak masyarakat yang tidak paham sebenarnya, berada di posisi pelanggaran ruang itu karena tidak paham. Kami beberapa kali bertanya, mereka tidak paham, memang kenapa tidak boleh? Ini kan di depan rumah kami, banyak yang seperti itu. Walaupun di atas saluran tapi merasa itu kan di depan rumahnya. Kenapa mesti dilarang berjualan di situ? Karena kurangnya sosialisasi. Padahal kita sekarang di zaman 4.0 ini sudah menuju 5.0 banyak yang bisa jadi media untuk sosialisasi. Di TikTok saja semua umur masuk di TikTok itu bisa jadi media sosialisasi saya rasa. Hanya mungkin perlu inovasi lebih banyak lagi di teman-teman OPD. Soal parkir ada tanggapan? Parkir juga ini masalah. Banyak titik-titik, tapi harus diakui memang Kota Gorontalo dengan kepadatannya yang cukup besar, sementara pengembangannya memang sekarang mendesak lahan sawah untuk dialihfungsikan, kemudian di satu sisi mendesak perbukitan untuk dialihfungsikan jadi permukiman, lahannya sangat kecil. Tapi sepemahaman saya di RT/RW arahan untuk parkir itu di Jalan HB Yasin kalau tidak salah Pak Munia diarahkan sudah harus memiliki basement. Ada beberapa usaha-usaha yang disyaratkan harus memiliki basement untuk parkir itu juga. Kemudian di aturan mensyaratkan itu hanya memang kembali lagi kita harus lebih tegas menegakkan aturan. Itu mungkin karena tadi Pak Darmawan juga sudah menjelaskan perdanya banyak, sepemahaman saya di Perda RT/RW itu mewajibkan ada lahan parkir.
Bahkan daerah koefisien dasar hijau 20% itu di setiap area, di setiap lahan itu harus wajib disiapkan, dan itu belum dipenuhi juga sampai sekarang. Mungkin butuh ketegasan lagi. Baik. Terima kasih Ibu Sri Sutarni.